Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah sahabatku semuanya, pada malam hari ini di kesempatan yang berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam Zoom kajian pekaman privat RFF dan LOP RKMR. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah luar biasa sekali ya. Pada malam hari ini tadi sudah standby, ada yang sudah masuk ke ruangan. Begitu saya membuka laptop, sudah ada 5 orang yang menunggu tanpa harus menunggu pukul 19.30. Masya Allah ya, semangat sekali ya. Satu sisi nilai plus hadir awal. Mudah-mudahan Allah mencatat ya segala amal ibadah kita pada malam hari ini. Dalam proses beriadah kita nanti sama-sama bagaimana kita bisa melepas ya, apa yang sudah satu pekan ini kita lalui. Mungkin ada keselnya, mungkin ada marahnya, mungkin ada kecewanya sama orang lain. Nah, jangan sampai pada malam hari ini tidak kita lepaskan beban-beban itu gitu ya. Sebelumnya kita doa dulu buat teman-teman semuanya ya. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di ruangan bahagia ya, dapat dan senantiasa mendapatkan rezeki dari mana saja, dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami dan istrinya menjadi pasangan yang taat dan setia. Kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Dapat rezeki dari arah manapun dengan cara yang membahagiakan. Amin. Insya Allah nanti kita semuanya wafat masuk surga yang tertinggi, surga Firdaus, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan mempunyai 2 kajian ya, kajian awal dan kajian akhir ya. Jadi di kajian selama 1 pekan kemarin masih penasaran bagaimana itu afirmasi, bagaimana cara mengucapkan afirmasi. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas secara khusus biar teman-teman juga tidak hanya sekedar membaca di grup WA, saya sudah afirmasi, tapi kadang-kadang mungkin persepsi yang kita afirmasikan dan apa yang kita feelkan, rasakan itu belum masuk gitu ya. Nah, afirmasi yang masuk, insya Allah itu bisa menjadikan sebuah keajaiban. Ya, apabila teman-teman benar-benar meyakini dan percaya bahwa saya bisa kok, gitu kan. Insya Allah itu juga akan menjadi sebuah senjata bagi teman-teman semuanya. Nah, nanti di sesi akhir Bunda Susan akan membahas apa itu software. Mungkin teman-teman masih asing dengan istilah software. Software itu adalah istilah dari yang diambil dari bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris, jadi istilah itu adalah dalam artian bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak. Nah, kenapa kita kok dinamakan perangkat lunak, Bunda Susan gitu? Kenapa kita harus install software itu dan apa gunanya? Nah, software ini sebenarnya ada dalam istilah apa yang terjadi kemudian gitu. Ternyata jeblok. Kalau bahasa Indonesia meledak. Artinya laptopnya Bunda Susan itu meledak gitu ya. Nah, yang meledak itu bukan laptopnya, tapi di dalamnya ternyata gitu ya. Kata Bunda Susan itu pertamanya keluar asap, Bunda. Wow, keren. Nah, setelah ditanyain dibawa ke tukang servis ke sini belum bisa, servis ke situ belum bisa, sampai berganti-ganti tukang servis. Akhirnya di tukang servis yang ketiga diputuskan bahwa ini laptop sudah meninggal dunia gitu ya. Karena apa gitu, softwarenya yang kena. Softwarenya dia nggak mau hidup. Jadi software itu ibaratnya ruhnya gitu ya, nyawanya itu udah nggak mau balik lagi ke laptop itu.
softwarenya manusia itu seperti apa. Nanti kita akan bahas secara asik oleh Bunda Susan. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas dulu mengenai tentang afirmasi, gitu ya teman-teman semuanya. Saya mau izin share screen supaya teman-teman bisa memahami apa itu afirmasi dan bagaimana cara mempraktekkan afirmasi. Nah, tadi tuh kan sudah ada testimoni keajaiban dari Bunda Rini. Ini Bunda Rini sudah masuk belum ya? Nah, Bunda Rini bilang gitu ya, saya dapat keajaiban salah satunya dari spirit 1 menit, dan kemudian Bunda Rini beliau afirmasi gitu, afirmasi saya berhasil gitu ya, testimoni Bapak, keren banget gitu ya Bunda Rini. Nah, teman-teman semuanya mungkin bingung gitu kan, Bunda Rini perasaan afirmasi itu baru kita jalankan bulan ini gitu ya, bulan-bulan kemarin kita belum rutin berafirmasi gitu, tapi Bunda Rini belum ada 21 hari sudah mendapatkan keajaiban. Nah, teman-teman mau kan bagaimana caranya gitu. Kalau afirmasinya masuk, insya Allah kita akan cepat menjadi ajaib. Nah, malam hari ini saya akan membahas bagaimana cara berafirmasi yang tepat. Sebenarnya ada banyak metode afirmasi, tapi ini saya ambilkan sebuah metode afirmasi yang simpel aja, simpel dulu. Dan mungkin nanti kalau kita sudah rutin berlatih afirmasi, kita akan mencoba lagi sebuah metode baru yang istilahnya semakin kita berlatih gitu kan, semakin banyak ilmunya, kita update supaya naik terus gitu. Saya share screen dulu. Sudah nampak ya? Ya teman-teman semuanya, brain break. Kita akan melatih bagaimana, kemarin kita sudah berlatih bagaimana meretas otak, dan kini kita akan berlatih bagaimana bisa praktek afirmasi bahagia. Mari kita luangkan waktu sejenak to relax, untuk relax, dan kemudian kita bisa mengatur nafas. Nah, nanti ini ada teknik pernafasannya juga untuk kita bisa mendapatkan deep breath atau nyawa atau kehidupan baru gitu ya bersama-sama. Oke, siap ya semuanya, kita ikuti bagaimana proses afirmasi. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, banyak yang belum tahu apa itu afirmasi. Nah, teman-teman bisa simak dulu ya penjelasan singkat saya di video berikut ini. Perilaku manusia dipengaruhi oleh program pikiran yang tersimpan di dalam alam sadar. Program-program ini sering tidak disadari sehingga dapat dinasihati keberadaan dan pengaruhnya melalui pola pikir, berucap, bertindak, menjadi kebiasaan seseorang. Bila Anda menyadari ada program tidak mendukung diri mencapai tujuan hidup, maka program ini perlu segera diganti. dengan perilaku manusia dipengaruhi oleh program pikiran yang tersimpan di dalam alam sadar. Program-program ini sering tidak disadari adalah dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi adalah self motivation atau memotivasi ini saya diri putar sendiri yang untuk paling Google Meet akurat dulu dan ya. potensial untuk mengubah nasib kita. Dengan kata lain, secara agama, afirmasi adalah doa. Afirmasi adalah kalimat yang terdiri atas rangkaian kata spesifik dengan tujuan menegaskan, menguatkan, meneguhkan suatu tujuan. Kalimat afirmasi ini dibaca berulang agar masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program yang membantu. Nah, ini
bareng-bareng bisa. Manusia dipengaruhi oleh Perilaku manusia dipengaruhi oleh program pikiran yang tersimpan di bawah alam sadar. Program-program ini sering tidak perilaku disadari manusia dapat dipengaruhi dilacak oleh keberadaan program dan pikiran yang tersimpan di melalui bawah alam sadar. berucap Program-program ini tidak sering tidak menjadi disadari kebiasaan namun seseorang. dapat dilacak Bila keberadaan akhirnya dan disadari pengaruhnya ada program tidak melalui pola mendukung diri pikir, berucap berucap, itu, dan tindak yang menjadi program kebiasaan ini seseorang. perlu segera Bila diganti akhirnya dengan disadari program ada baru program tidak yang mendukung mendukung diri keberhasilan. tujuan tertentu, Salah satu cara maka yang sering program ini digunakan perlu untuk segera mengukur diganti program dengan bawah alam program sadar baru yang adalah mendukung keberhasilan. Salah satu cara yang sering afirmasi adalah digunakan untuk self-motivation program atau bawah alam memotivasi sadar diri sendiri adalah yang dengan paling menggunakan akurat dan potensial afirmasi. untuk mengubah nasib Afirmasi kita. adalah Dengan kata lain, self-motivation secara atau agama, memotivasi diri afirmasi sendiri adalah yang doa. paling akurat dan potensial Afirmasi untuk adalah mengubah kalimat nasib yang kita. terdiri atas Dengan rangkaian kata kata lain, secara spesifik agama, dengan tujuan afirmasi menegaskan, adalah doa. menguatkan, Afirmasi adalah kalimat yang terdiri atas rangkaian kata spesifik dengan tujuan menegaskan, kepikiran bawah menguatkan, sadar, meneguhkan suatu tujuan. Kalimat afirmasi ini dibaca berulang agar masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program yang membantu memudahkan mempercepat proses manifestasi atau pencapaian tujuan. Tanpa afirmasi, maka cita-cita atau impian kita setiap hari akan semakin kabur melalui dan afirmasi kemudian lenyap di telan secara waktu sadar sehingga apa yang diharapkan akan berhenti dan semua harapan kosong. Melalui afirmasi, maka secara sadar atau tidak kita sudah merekam kalimat hati afirmasi untuk sebenarnya mengubah nasib sama dengan kalimat maupun untuk spesifik. meraih cita-cita Kalimat kita afirmasi ke yang dalam efektif alam perlu bawah sadar. mengikuti Kalimat dengan afirmasi syarat sebenarnya antara sama dengan kalimat singkat dan spesifik. jelas. Kalimat afirmasi yang efektif perlu disusun disiplin dengan syarat antara lain singkat dan jelas. Menggunakan kata-kata spesifik, Kalimat afirmasi jelas, adalah tidak boleh ambigu atau motivasi, menggunakan kerangka kalimat waktu sekarang. afirmasi Kalimat afirmasi adalah pernyataan tujuan atau goal. Dengan demikian, kalimat afirmasi adalah kepada alam bawah sadar untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan dalam kalimat afirmasi. saya masih hidup. Setiap bangun pagi, kita ucapkan afirmasi positif seperti puji syukur kepada Tuhan saya masih diberi Saya kesempatan. yakin akan Saya sukses. hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Secara Saya yakin saya pasti bisa. Saya yakin akan sukses. kita Melalui tidak mau afirmasi ada lagi positif pikiran secara negatif. kesinambungan, maka kita sudah mengetahui Menyetel, menyetel dalam diri kita, pikiran bawah sadar kita supaya kita ini bisa menjadi seorang pribadi yang penuh percaya diri. Mau nanti umpama siang hari kita ada presentasi atau kemudian mungkin di tempat kerja atau mungkin ibu-ibu ke pasar atau mungkin kita ke mang sayur gitu kan, penampilan kita akan tetap terlihat beda kalau kita ini menanamkan mindset percaya diri gitu kan. Kan ada misalnya ibu-ibu belanja ke pasar kemudian nawar gitu kan, karena orang itu tidak percaya diri untuk menawar, takut harga yang ditawar adalah harga yang enggak pas bagi si penjual. Kadang-kadang ada seorang tipe perempuan atau seorang tipe ibu-ibu yang nggak berani nawar gitu. Bener gitu. Begitu sampai di pasar ditanya, bang ini harganya berapa gitu, sayuran ini harganya berapa, ya udah buat ibu 10.000 aja, padahal di tempat yang lain itu bisa dapat harga 5.000. Kadang dia nggak percaya diri, maka dia nggak berani nawar gitu. Nah, pentingnya orang yang melakukan afirmasi, dia bisa menumbuhkan rasa percaya diri setiap hari gitu. Mau keadaan nggak mudah apapun gitu, yang penting saya pede aja gitu. Berani bisa untuk menghadapi tantangan gitu. Itu yang namanya dengan afirmasi ya, manfaat dari afirmasi kita bisa menambah rasa percaya diri. Yang kedua, dengan afirmasi setiap hari teman-teman semuanya bisa mencegah depresi atau menghindarkan teman-teman semuanya dari stres yang berlebih ya. Karena teman-teman sudah bilang setiap bangun tidur gitu pagi, nah usahakan nanti kalau afirmasi itu pagi kita, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya adalah pribadi yang bahagia dan penuh syukur gitu. Nggak mungkin kan kita afirmasi alhamdulillah ya Allah saya adalah pribadi yang depresi. Tak seperti itu gitu. Seseorang yang melakukan afirmasi terus-menerus itu akan terlihat terpancar auranya gitu kan, kayak Susan, saya awet muda gitu. Ya, ini sama kaitannya dengan LOP kita dan ini doa kita juga, bagaimana kita bisa memproyeksikan segala sesuatunya terwujud nyata dimulai dari pagi hari yang indah gitu.
Ya, kalau kita bisa berafirmasi, oh wow, keren aja gitu. Kalau setiap hari misalnya ada afirmasi, kita kan selalu beraktivitas di pagi hari gitu ya sampai malam. Ada saja kendala-kendala, ada saja tantangan-tantangan yang setiap hari kita jalani gitu kan. Misalnya ketemu dengan teman kantor yang tidak nyaman, atau ketemu dengan pelanggan. Kadang-kadang misalnya kita seorang pebisnis gitu ya, pebisnis online, ketemu dengan pelanggan yang wah, masya Allah, suka nawar, suka ini, suka itu gitu. Kita tetap percaya diri aja, kita tetap kerenin aja, kita nggak akan stres gitu. Misalnya pelanggan kita yang suka nawar harga tapi sangat melebihi di bawah batas umum gitu kan ada tipe orang seperti itu. Nah, setiap hari itu pasti kita ketemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang membuat diri kita tidak bahagia, tidak nyaman, itu pasti ada. Bedanya ketika kita belum berafirmasi, kita mudah terkena dengan energi bubur mereka. Tapi kalau kita sudah berafirmasi, kita akan nyaman-nyaman aja, nggak mudah stres. Misalnya kita sebagai bawahan ditekan atasan, ini harus begini, ini harus begini, ini harus dikerjakan. Ya kalau kita sudah afirmasi ya nyaman-nyaman aja. Selesai alhamdulillah, nggak selesai ya udah, kita nggak usah marah gitu ya sama atasan yang mengasih beban kita banyak gitu kan. Nah, dengan afirmasi ini kita juga bisa menghindarkan diri dari stres gitu ya, stres dari kata-kata afirmasi yang kita ulang-ulang sendiri gitu. Yang ketiga, afirmasi bisa membuat diri kita lebih bahagia. Jelas kalau ini. Ya, afirmasi bisa membuat diri kita menjadi lebih bahagia. Nggak ada orang yang berafirmasi tidak bahagia, karena kata-kata yang diucapkan saja sudah jelas disiplin, kata-kata yang positif, kata-kata yang membahagiakan kan. Nggak mungkin kita menjadi orang yang merana dengan afirmasi, karena kita membuat diri kita sendiri merasa nyaman. Nanti ada tekniknya. Nah, setelah ini kita praktek bagaimana tekniknya. Kemudian yang keempat, afirmasi ini memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan. Nah, teman-teman bisa merasakan sendiri ya. Setiap pagi gitu ya, setiap pagi teman-teman pagi saya sudah afirmasi. Itu diucapkannya dengan bagaimana? Sampai ke dalam titik nyaman, tenang dan bahagia. Hanya sekedar ya, silakan diketik apa yang sahabat rasakan sepanjang hari. Ada ya? Saya akan waktu 2 menit lagi. 2 menit aja. Kayaknya masih belum ditutup. Yang belum ditutup mikrofonnya ditutup dulu ya, biar teman-temannya fokus. Apa yang sahabat rasakan pada sepanjang hari ini? Apakah marah, ataukah kemudian kecewa sama orang lain, atau saya B aja, biasa aja, Bunda nggak ngapa-ngapain, hambar rasanya. Terus sedikit bahagia, Bunda lumayan dapat rezeki hari ini. Oh, saya bahagia banget hari ini karena saya dapat rezeki nomplok. Nah, silakan, oke ya. Sudah selesai teman-teman semuanya? Yang di Google Meet, apakah sudah paham cara ngetik berbagi chatnya di Google Meet? Ada ya? Oke, silahkan diketik dulu. Nah, ini sampai teman-teman masih mengetik, ini saya spill. Mengapa afirmasi sering tidak berhasil? Ya, afirmasi itu adalah, tadi sudah di depan dijelaskan bahwa afirmasi itu penting kita lakukan. Mengapa? Itu ibaratnya adalah doa kita, ya, doa kita di pagi hari. Ibaratnya kita sedang memprogram diri kita sendiri. Nah, program itu kita laksanakan pada pagi hari, karena memang itu adalah waktu yang efisien, itu adalah waktu yang tepat. Mengapa? Boleh jadi afirmasi kita akan terkabul dengan cepat, tapi bisa jadi juga tidak terkabul. Bisa jadi juga ya dikabulkan tapi tidak cepat. Dalam artian dikabulkan Allah, tapi Allah masih melihat nanti dulu. Mungkin ini belum pantas hari ini. Besok deh gitu. Nah, Allah melihat itu. Allah itu kan melihat ke dalam hati hamba-hambanya, ya kan? Ketika kita afirmasi hati kita masih ada perasaan yang tidak positif, atau spiritual matter kita masih ke kiri, mungkin +1, mungkin +2, -1 atau -2 itu, apalagi -3, -4 gitu. Nah, ini yang menjadikan Allah melihat kondisi kita. Oh, aku tahu nih gitu kan. Si Vita ini hari ini belum layak dapat rezeki sekian juta gitu, karena dia masih ada perasaan khawatir, masih ada prasangka.
bukan hanya prasangka kepada manusia, tapi prasangka kepada gitu. Allah bilangnya gitu. Karena ada dari rasa feel kita. Nah, maka ketika kita berafirmasi, usahakan supaya afirmasi kita ini berhasil. Paling tidak kita dapat apa? Rasa nyaman dan bahagia. Itulah afirmasi kita terbukti ajaibnya. Itu langsung seketika kita mendapatkan rasa nyaman dan bahagia. Dijamin kalau teman-teman rutin melakukan afirmasi ini, teman-teman akan terhindar dari rasa stres yang berlebihan atau perasaan jeruk nipis kalau dalam magnet rezekinya. Kalau kita berafirmasinya juga tepat, ya kan, ada istilahnya rasa bahagia yang muncul, kan, teman-teman tidak akan menumbuhkan rumput ilalang pada diri teman-teman sendiri. Gitu. Pokoknya saya positif aja. Saya masuk ke FFLOP, kenapa ada donasi, saya ikhlas aja, karena Allah akan mengganti. Karena di sini ilmunya banyak banget. Saya ikhlas aja, saya bahagia aja, terus tiap hari seperti itu. Masuknya 100.000, nanti teman-teman dapatkan 100 juta, wow keren gitu kan. Lama-lama utang 1 miliar lunas, wow keren lagi. Lama-lama naik haji, lama-lama bisa bangun ini, lama-lama bisa begini. Nah itu karena ada afirmasi. Ini ciri dari afirmasi yang berhasil. Kalau yang tidak berhasil, berarti lihat dulu ke diri kita sendiri, ya. Energi saya nih berarti belum positif. Nanti kita bareng-bareng praktek ya, bagaimana cara ambil nafas. Ini teknik 1. Sebenarnya saya masih punya berbagai teknik lainnya untuk berafirmasi. Nanti kita spill mau pakai teknik yang mana. Ini saya pilihkan dulu untuk malam ini, adalah sebuah teknik yang termudah buat teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Nah, setiap kata yang diimani dengan rasa percaya maka akan cepat menjadi nyata. Wah, maju banget ini, ya. Kan kita afirmasi, kita disiplin kata dong, gitu kan. Kita ucapkan sebuah kata-kata yang indah dong, gitu. Tapi kita imani itu enggak, kita percaya sama itu enggak, gitu kan. Setiap pagi ini kita di WA, gitu kan. Saya mengganti kata-kata afirmasi ini setiap 7 hari, ya kan? Karena pemrograman itu paling tidak bisa dijalankan 7 hari. Kalau misalnya teman-teman saya masih suka pakai afirmasi yang hari pertama yang Bunda Vita kirim itu, boleh, nggak apa-apa. Ini hanya adalah opsionalnya supaya teman-teman bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar teman-teman sendiri. Misalnya seperti ini. Ya, kata afirmasi kita yang simple gitu ya. Sebenarnya ini kata-kata yang awal gitu kan, mengucapkan nama teman-teman sendiri kan. Alhamdulillah, saya Vita dan Windah Naraswari. Dan teman-teman sebut namanya masing-masing gitu. Adalah pribadi magnet rezeki sukses, ya, melimpah, mulia dan memuliakan. Sukses, melimpah, mulia dan memuliakan. Itu teman-teman sambil bayangin nggak? Teman-teman udah mulia, sambil dibayangkan nggak? Teman-teman bukan mulia secara harta aja, dalam arti tapi Allah sudah meninggikan derajat teman-teman di sisinya Allah di mata saat teman-teman belum menjadi seorang pembelajar magnet rezeki, gitu ya. Bisa dilihat, ini dirasakan feel-nya ya, dirasakan feel-nya sungguh-sungguh. Apakah saya ini sudah benar-benar sebagai seorang pribadi magnet rezeki yang mulia dan memuliakan, dan itu harus diucapkan, dirasakan hatinya jelek gitu ya. Bunda Susan bilang rasakan. Kalau nggak dirasakan, ibaratnya bikin sayuran tapi nggak dikasih bumbu, nggak dikasih. Benar-benar dibayangkan sama teman-teman semuanya, saya adalah pribadi magnet rezeki yang berlimpah gitu kan. Berlimpah apa ya keajaibannya? Teman-temannya banyak, saya bisa menarik orang berbuat baik, saya bisa mengajak orang untuk bersyiar gitu kan. Saya bisa mengajak orang yang tadinya energinya gugur menjadi energi positif gitu. Itu lama-lama akan bisa teman-teman rasakan dari situ gitu. Kalau kata-kata yang teman-teman ucapkan sendiri itu tadi diimani dengan rasa yang percaya, dan kalau tidak diimani ya kurang berhasil, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan praktek. Saya akan membacakan dulu ini langkah-langkah prakteknya, kemudian kan kita ambil posisi duduk. Kalau teman-teman duduknya di bawah, bisa posisi duduk bersila. Kalau teman-teman duduknya di atas, gitu, pakai kursi, nggak apa-apa. Kita tetap latihan pernafasan dulu. Kita benar-benar malam hari ini akan praktek afirmasi one by one, ya, kata-kata afirmasi
yang sudah tertulis ya. Boleh HP-nya nanti saya bacakan saja dulu ya. Saya bacakan dulu bagaimana kata-kata afirmasi yang day 15 sampai 21 ya. Kita ambil 2 atau 3 contoh gitu. Kita ambil 2 atau 3 contoh afirmasinya, dan ini ada teknik pernafasannya. Ada teknik pernafasannya, gunanya apa ya? Udara di pagi hari itu udara yang paling bagus, dan ada di dalam kotak itu nanti adalah teman-teman sendiri. Ya, yang ada di kotak itu adalah teman-teman sendiri. Tapi tangannya nanti digerakkan, tangannya digoyangkan. Tangannya nanti digoyangkan ya, ke atas menarik nafas. Kemudian kalau ke samping atas ya. Ke samping atas itu tahan nafasnya. Tahan nafasnya. Jangan nafas. Nggak lama kok, insya Allah nggak lama. Ini 1 kali 1 kotak itu nggak nyampe bermenit-menit. 1 menit pun nggak ada gitu ya. Ya, 1 kotak, bayangin nanti 1 kotak 1 kalimat. 1 kotak 1 kalimat afirmasi. Ya, tangan yang ke kiri ya, ke kiri tahan nafas. Kemudian step yang ketiga. Nah, saat kotaknya ke kiri tahan. Kalau step yang berikutnya adalah ke bawah ya. Step yang ke bawah ya, tangan turun, keluarkan nafas. Ya, 1 naik, 1 buat kotak imajiner. 1 pertama naik, kedua tahan, kemudian yang ketiga turun, keluarkan nafas. Terus yang kelima ya, langkah yang kelima, nah, tahan lagi, atas tarik nafas, kedua tahan, ke bawah buang nafas, ke bawah samping kiri gitu, tahan lagi nafas. Setelah itu baru kita keluarkan semuanya gitu. Nah, 1 kalimat kotak, 1 kotak 1 kalimat gitu. 1 kotak 1 kalimat, bisa ya teman-teman ya. Nah, 1 kotak untuk 1 kalimat. Oke? Bisa? Nah, kita mulailah buat lagi kotak imajiner setiap kali mau afirmasi kata-kata yang baru. Nah, jadi 1 kotak 1 kalimat afirmasi sambil membayangkan itu semuanya sudah terjadi. Oke, siap? Nah, siap ya, siap. Ini saya stop share screen dulu. Kita mau latihan bareng-bareng untuk ambil nafasnya. Siap semuanya praktek? Oke, sudah siap? Siap. Open kamera, semuanya open kamera. Kita benar-benar biar bisa merasakan afirmasi ini supaya benar-benar bisa masuk ya. Oke, siap ya? Sudah open kamera semuanya? Oke, sekarang kita duduknya santai, relax. Ya, teman-teman pejamkan mata. Saya mau setelkan musik yang merilekskan teman-teman, tapi jangan tidur. Kalau merasa asik dengan musiknya, tolong jangan tidur, jangan kebablasan. Karena kita sedang praktek afirmasi, dan ini nanti seolah-olah besok pagi teman-teman ketika mengucapkan ini semuanya bisa merasakan feel-nya, ya, magleb gitu, mengimani sebuah kata afirmasi itu dengan percaya dan yakin bahwa ini akan terwujud bagi diri saya. Oke, sebentar, saya setelkan dulu musiknya. Siap ya? Sekarang teman-teman mulai menunjuk tangannya, tangan kanan ya, tangan kanannya tunjukkan tangan teman-teman semuanya. Oke, siap ya. Saya ambil di galeri. Tangan kanan. Kita mulai. Pejamkan mata. Ikuti arahan saya. Saya akan membaca afirmasinya ya. Nanti teman-teman sebutkan nama teman-teman sendiri. Siap? Ke atas, kita tarik nafas. Tarik nafas, kemudian tunjuk tangan ke samping, tahan nafas sebentar.
Tahan nafas sambil bilang, alhamdulillah saya, sebutkan nama teman-teman, saya adalah pribadi magnet rezeki yang berlimpah, mulia dan memuliakan. Hembuskan nafas, turun. Bawah, kotaknya ke bawah, tahan. Selesai. Sudah selesai? Sudah feel belum? Sudah feel belum? Kalau belum kita ulangi. Kalau belum kita ulangi. Oke, siap ya? Siap. Kita ulangi lagi. Ya, itu kata pertama. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan sambil ngomong dalam hati, ngomong keras-keras juga boleh. Tapi yang penting feel-nya dapat. Yang terpenting adalah feel-nya dapat. Yang kalimat yang kedua. Alhamdulillah, aku bersyukur sambil keluarkan nafas, ininya turun, jarinya turun. Alhamdulillah, aku bersyukur atas curahan nikmat dari Allah di hari ini, minggu ini, sambil ke samping, ya, yang luar biasa, penuh bekah, berlimpah dari segala arah. Ya, feel, dirasakan feel-nya. Oke? Dua, itu kalimat yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah, naik lagi ya, sambil tarik nafas. Alhamdulillah, aku tersenyum bahagia. Aku pribadi bahagia menyambut hari baru yang penuh harapan, hari esok yang lebih baik. Yuk, sambil turun, sambil narik, tahan, turun. Itu teman-teman harus rasakan sendiri. Pokoknya satu kalimat satu kotak, ya. Satu kalimat satu kotak. Ya, satu kalimat ya, pernafasan lengkap itu satu kotak. Alhamdulillah. Nah, gitu kan. Yang ketiga, hari ini aku melakukan yang terbaik. Badanku sehat prima, senantiasa. Imanku kuat, aku rajin belajar karena aku tahu apa yang berlalu tidak akan berulang kembali. Selesai. Bisa ya? Jangan naik terus, tapi sambil ngomong gitu ya. Hari ini aku sambil seret, nanti turun keluarkan nafas, gitu. Ya. Terus kalau udah selesai kalimatnya berarti udah selesai, seret, gitu. Ya, selesai. Satu kalimat itu satu kotak, 1, 2, 3, 4. Gitu, ya. Enak banget, Gun. Ya, nanti pertanyaannya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah, hari ini aku terus berbuat baik, menebar kasih, karena aku tahu setiap perbuatan akan kembali kepadaku. Selesai. Gitu. Ya, ibaratnya teman-teman yang ada di kotak itu sambil tangannya begini terus. Ini hanya untuk metode latihan saja. Gitu. Oh, pelan-pelan, terlalu cepat ya, Pak. Ya, kata-katanya itu ada di grup WA ya, yang setiap pagi saya share, gitu ya. Di grup WA yang setiap pagi saya share. Kata-katanya ini sudah urut di sini. Nanti teman-teman ucapkan ya, teman-teman ucapkan setiap kali teman-teman bangun tidur sambil dirasakan feel-nya. Ini saya pakai metode jari karena sambil teknik pernafasan. Gitu. Kalaupun teman-teman udah mahir, nggak usah pakai jari, nggak apa-apa. Yang terpenting satu kali nafas, alhamdulillah gitu. Kemudian kedua, saya tahan, alhamdulillah ya Allah gitu. Hari ini adalah hari terbaik bagi hidupku. Aku didatangi oleh rezeki secara deras, kan? Tanpa henti, terus semakin baik gitu kan, semakin banyak angka-angkanya, rekeningku tumbuh, sambil ngomong, sambil benar-benar dibayangkan gitu ya. Bisa ya teman-teman, bisa prakteknya, bisa. Coba sekali lagi, oke? Kita coba satu kali lagi. Pakai kata-kata yang termudah, yang teman-teman sanggup untuk omongin secara terus-menerus ya. Afirmasi makin kita rasakan di dalam hati, itu akan terjadi pemrograman di dalam pikiran bawah sadar kita ya. Kalimatnya bisa Bapak persingkat ya, misalnya karena kalimatnya yang ada di dalam grup ini kok kayaknya panjang-panjang Bunda Vita ya gitu kan. Boleh saya singkat aja, boleh, asalkan rasanya bisa sampai ke hati ya kan. Misalnya seperti ini ya, di kata-kata yang terakhir dalam kalimat afirmasi kita di pagi hari, alhamdulillah hari ini adalah hari terbaik bagi hidupku. Aku didatangi oleh rezeki secara deras tanpa henti, terus semakin banyak. Itu benar-benar kayak wah, rezeki itu banyak banget di sini dirasakan
gitu kan. Kayak kena air, grojokan air hujan itu loh, pure gitu. Dan nah itu yang harus benar-benar feel-nya dapat, gitu kan. Kan kita melatih positive feeling, positive thinking ya, kemudian positive motivation. Feel itu harus dilatih setiap pagi dengan kalimat atau kata-kata afirmasi. Jangan ibadah kita kena air pure itu benar-benar dirasakan. Lebih baik dalam sikap posisi duduk meditasi ya, seperti RFFLOP ini kita duduk sambil bersila. Itu kalau nggak istilahnya afirmasi ini nggak ada 5 menit selesai sebenarnya gitu. Misalnya bunda saya mau persingkat aja, alhamdulillah rezeki saya banyak setiap hari, tapi dapat feelnya harus dapat gitu ya. Bisa ya teman-teman semuanya ya, kira-kira seperti itu apa yang dapat kita praktekkan pada afirmasi kita. Nah ini apa yang harus kita jadikan pengulangan lebih penting gitu ya. Penting banget kita melakukan afirmasi itu harus diulang dan diulang. Jangan kita melatih atau afirmasi kita tapi nggak nyampe ke dalam hati, karena tidak akan dapat ya, tidak akan mendapatkan efek dari afirmasi itu sendiri. Nah, coba ini teman-teman repeat atau diulang 1 kali ya. Rasakan ya praktek dari afirmasi tadi. Nah, latihan pernafasannya tadi. Ya. Coba boleh ya, ini sambil kita belum selesai, sambil kita bisa merasakan afirmasi ini, saya mau menunjuk apa yang bisa bunda atau ayah rasakan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ke bunda Murti dulu aja deh. Halo Bunda Murti. Assalamualaikum Bunda Murti. Dengar suara saya nggak ini Bunda Murti? Kayaknya Bunda Murti belum buka mic. Assalamualaikum Bunda Murti. Ini kayaknya belum dengar ya. Bunda Murti belum dengar suara saya. Oke, nggak apa-apa. Kita ganti dulu boleh. Ke Bunda buat latihan ini ya, buat contoh latihan. Unmute-nya dilepas, Bunda Murti. Ya, Bunda gimana? Murti udah dengar. Bunda Murti nggak dengar suara saya nggak Bunda Murti? Unmute-nya dilepas, unmute. Suara bisa lebih keras tidak? Oh, belum keras suaranya. Masih ada hujan. Ya. Ya. Nggak apa-apa yang lain. Ya, Bunda Murti. Oke. Mungkin Bunda Vika siap ya, Bunda Vika? Bunda Vika Sahastika. Ini kita latihan afirmasi Bunda. Halo Bunda Vika. Waalaikumsalam Bunda. Ya, alhamdulillah. Bunda Vika, boleh ucapkan 1 kalimat afirmasi ala Bunda Vika dulu boleh? Ala Bunda Vika, nanti afirmasinya usahakan sampai dapat feel-nya Bunda. Perasaannya itu benar-benar udah kejadian ke Bunda Vika. Seolah-olah Bunda Vika ini dapat rezeki yang selama ini Bunda Vika idam-idamkan. Ya, bisa Bunda ya? Mau diucap keras-keras atau mau pelan-pelan juga boleh. Ya Bunda, diiringi musiknya Bunda. Ya, Bunda. Siap. Oke, kita latihan dulu bareng-bareng. Boleh, sambil teman-teman yang lain ikutan praktek juga boleh. Sambil tangannya bergerak-gerak boleh Bunda. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nama saya adalah pribadi magnet rezeki yang melimpah, mulia dan memuliakan. Alhamdulillah, rezeki saya banyak sekali, ada di mana-mana, datang dengan cara yang membahagiakan. Alhamdulillah, pasangan saya
adalah pasangan yang Pasangan saya taat, soleh, adalah pasangan yang soleha, taat, dan soleh, setia. soleha. Alhamdulillah, anak-anak saya adalah anak-anak yang penurut. Adalah anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, saya sehat dan awet muda. Saya sudah afirmasi Pak. Gitu ya teman-teman, siap ya pada malam hari ini, besok pagi dan seterusnya. Saya adalah pribadi mana rezeki, mau keren berkelimpahan, rezekiku ada di mana-mana ya. Rezekiku setiap hari masuk, meningkat terus. Afirmasinya Bunda Susan. Siap Setiap Bunda. hari ditransfer, ditabok orderan gitu kan. Wah, sampai istilahnya kalau orang Jawa bilang prawowo. Mau mengerjakan yang mana dulu gitu. Kadang bingung gitu kan karena saking banyaknya rezeki yang datang, tapi nggak apa-apa. Kita nikmati dengan proses yang senantiasa selalu berbahagia. Seperti itu, siap. Nah, saatnya kita sekarang bersiap-siap untuk masuk ke ruangan riyadhah, melepaskan kemelekatan kita setelah 1 pekan kemarin, kemudian ada rasa kecewa, tidak bahagia dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, sudah pukul 20.45 ya. Kita sambut semuanya dengan hati yang gembira dan bahagia karena kita mau mengunduh, mendownload energi langitan kita. Mari kita sambut bersama-sama Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Bunda Pita materinya. Insya Allah membantu kita semua ya Bapak Ibu untuk semakin semangat, bahagia dan kurang nyala gitu ya, kurang bercahaya gitu ya. Cirebon juga turun hujan, alhamdulillah ya. Ya Ayah Warso dan juga Bunda Tuti Warma ya, hujan deras ya, sama di Batang juga sama ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu semua untuk kita lanjut. Tapi sebelumnya saya belum sambut salam ya, untuk belum memberikan salam ya. Bapak Ibu semangat mendidik diri kita semuanya. Insya Allah kita akan membaca Al-Quran berjamaah ya dengan teknik duduk tegak sikap sempurna. Ini pun sama untuk mengakses energi langitan, untuk membuat diri kita bahagia. Karena ada ribuan liter ya, ribuan liter O2 yang akan kita akses melalui ada tahadus nafas, tarik nafas lepaskan, tarik nafas lepaskan gitu ya. Kalau di sini memang tidak ada ditahan, kalau di Bunda Pita tadi ada ditahan ya. Kalau di tahadus nafas ambil langsung lepas pelan-pelan seperti itu ya, kemudian ambil lagi lepas tapi pelan-pelan sambil sampai apa namanya selesainya bacaan, kemudian nanti rilis ya nafasnya gitu ya, kemudian nanti tarik lagi, kemudian nanti lepas seperti itu ya. Belum memberikan salam ya Bunda Tuti Warma saya ya. Bapak Ibu sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan kemudian peserta yang bergabung semakin banyak ya. Insya Allah kita semua ingin ya mendapatkan ada fadilah-fadilah, ada juga pahala, ada juga keberlimpahan kebaikan dari Allah dengan mau menyampaikan ilmu ini. Bercerita aja, bercerita. Nggak usah yang menyampaikan ala mentor, ala trainer, nggak usah, itu kan mungkin memberatkan, menjadi beban. Bercerita aja gitu, bercerita santai gitu ya. Nah itu juga termasuknya ada siar gitu. Jadi di posisi kita masing-masing Bapak Ibu, sampaikan ke keluarga, ke teman ya, apalagi mereka yang masih ada persoalan, masih ada hajat. Misalnya saya tidak punya persoalan gitu ya, tapi punya hajat yang belum juga tercapai, itu kan juga persoalan akhirnya. Impian yang belum juga tercapai, silakan Bunda Ayu ya, itu juga persoalan. Seperti halnya kemarin saya kedatangan tamu gitu ya. Nah kedatangan tamu tersebut ternyata membutuhkan sepeda motor lah, bla 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 seperti itu. Nah saya sarankan
Bapak untuk beliaunya untuk bisa belajar magnet rezeki, karena luar biasa di magnet rezeki. Saya ceritakan aja kayak gitu kan, santai gitu, dan ternyata orangnya malah tertarik apa itu TSL gitu kan, apa itu PAS gitu kan. Nah ini adalah cara untuk bisa meraih hajat-hajat kita melalui doa. Nah doanya itu ada teknik-tekniknya Pak, seperti itu. Nah silakan kalau mau bergabung gitu kan di hari Selasa atau bersama Burunda Ustadz Nasrullah nanti akan membahas itu gitu kan. Jadi kita kalau ada mempunyai cita-cita, tidak minta pada manusia. Kalau orang biasa tidak punya ilmu kan mintanya pada manusia. Misalnya, nih ya maaf ya, tidak punya dana untuk beli motor. Nah kemudian mintanya sama tetangga atau saudara, gitu kan. Beda kalau orang yang punya ilmu, mintanya sama Allah. Nanti yang menggerakkan manusia itu adalah Allah. Kita tidak minta sama manusia, gitu. Jadi ada ini ya Ustazah Halimah Alaidrus yang menyampaikan bahwa barang siapa yang rajin gitu ya, yang rutin membaca Al-Waqiah, pantang meminta pada manusia, pantang itu Bapak Ibu. Benar, mintanya sama Allah. Nggak pernah minta sama manusia gitu. Nggak mengemis-ngemis sama manusia, tapi mintanya sama Allah. Nanti Allah yang akan mengetuk, menggerakkan hati manusia itu sendiri. Nah ini kan belajar LOP sebenarnya pada saat kita membaca Al-Waqiah ini gitu ya, merilis ya, kemudian nanti kita memproyeksikan gitu ya. Mari Bapak Ibu semua dalam membaca semuanya jahar ya, semuanya diindahkan, semuanya merilis melepas ya. Karena saya melihat masih ada enggak semuanya ya, enggak semuanya. Tetapi kadang naik turun itu pasti Bapak Ibu, ya naik turun itu pasti ya. Misalnya tertrigger gitu ya, terkena ada persoalan ya. Ada persoalan kemudian timbul kayak apa ya namanya ya, rasa tidak nyaman gitu kan, belum rilis banget. Nah ini makanya perlu sekali adanya membahas enggak. Tetapi untuk setelah selesai ya ada wakaf atau pas berhenti gitu ya, itu baru ngambil nafas seperti teknik renang, akhirnya menyehatkan gitu ya manfaat seperti itu. Insya Allah nanti akan ada materi tambahan yang bagaimana kita nanti saat LOP ya mudah sekali terwujud nyata melalui ada teknik-teknik ya yang memberikan software pada diri kita itu nanti menjadi penarik rezeki gitu kan, yang pada saat LOP sudah dijalankan kemudian mengena, lalu pada waktu prakteknya itu ternyata sesuai dengan tuntunan gitu ya, tuntunan peta gitu ya, peta dari realisasi LOP tadi ya, LOP Bapak Ibu. Tentunya itu dibantu dengan energi-energi baik yang kita lakukan ada di grup ya, baik di grup WA yang tiap hari ada afirmasi, itu sangat membantu. Kemudian sekarang ini ya manfaatnya luar biasa, membersihkan ada jendela-jendela buram. Nah Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasianya ya Bapak Ibu ya, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa saya share ya? Saya share doa-doa gitu ya, doa-doa di TikTok dan lain-lain kayak gitu ya. Ya enggak apa-apa, itu kan share ilmu gitu ya. Jadi kita share ilmu, enggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, rahasianya di Bapak Ibu, doa itu enggak akan ampuh bekerja saat enggak dibersihkan jendela buramnya, saat tidak dipangkas rumput-rumput ilalangnya. Jadi tetap butuh riyadhah Bapak Ibu. Tidak bisa bekerja Bapak Ibu. Wirid itu tidak bekerja kalau tidak menjalankan ada membersihkan jendela buram ya. Bagaimana LOP itu akan bekerja? Wirid itu kan mendorong LOP, tetapi masih ada tembok yang besar di depannya. Yang terjadi akhirnya LOP itu mental kembali, tidak bisa mengangkasa gitu. Makanya Bapak Ibu benar-benar di sini ya, beruntung sekali gitu loh, beruntung sekali karena yang dongkol-dongkol nanti akan dirilis ya, yang kecewa itu juga akan dirilis, dibuang gitu ya. Apalagi ada perisai-perisai masa lalu ya, kita kan nggak tahu nih banyak dosa-dosa di masa lalu. Nah bisa dikonversi dengan membaca Al-Quran secara jahar seperti ini. Akhirnya kita sendiri yang mendetok Bapak Ibu, mendetok kesalahan kita. Kita nggak nunggu ditetok oleh Allah gitu kan, tapi kita sendiri yang membersihkan. Coba kalau yang mendetok Allah itu sakit banget Bapak Ibu. Tapi kalau kita sendiri yang mendetok seperti ini tiap malam Jumat dengan membaca Al-Quran, dengan ada perjuangan energi dari Bapak Ibu, energi dana, energi waktu ya, energi tenaga Bapak Ibu sendiri, nanti Allah itu akan makin iba dan tidak akan mendetok Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu mudah sekali hijrah dan terangkat.
terangkat nih derajatnya, tiba-tiba menjadi tenang, tiba-tiba LOP-nya mudah terwujud nyata, tiba-tiba mudah melunasi amanah-amanahnya, tiba-tiba mudah mendapatkan jodoh, tiba-tiba mudah mendapatkan momongan dan lain-lain ya. Karena apa? Karena kita sudah mendetok dari perisai-perisai yang ada di dalam diri kita di masa lalu. Itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau detok seperti ini, ya kita tidak mudah ajaib gitu Bapak Ibu ya. Nah alhamdulillah makanya bersyukur sekali dengan metode seperti ini adalah metode untuk membuka perisai, akhirnya percepatan rezeki Bapak Ibu mudah sekali terwujud nyata. Hanya dengan beberapa pekan saja sekarang ini ya, dengan beberapa pekan saja itu banyak yang mengalami keajaiban. Kemarin aja yang di offline ya, namanya Bunda Intan, hanya 3 pekan aja gitu ya, beliau kan lulusan dari SYMR gitu ya, ikut 3 pekan langsung ajaib gitu, beliau amazingnya luar biasa ceritanya gitu ya. Dan lainnya juga banyak yang bertestimoni ya, alhamdulillah tadi juga benar ini ya.